Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita masuk kepada sesi mengenai seluruh informasi tentang seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia se-Indonesia tahun 2024-2025. Nah, teman-teman, Juknis SNPDB untuk Man Insan Cendekia se-Indonesia sudah di-share oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember ya. Sudah di-share tanggal 19 Desember yang lalu. Nah, kemudian teman-teman, bahwasanya pada tahun 2023 yang lalu pendaftar Man Insan Cendekia itu banyak sekali teman-teman ya. Ini saya perlihatkan. Ini dia, lebih 29.000 siswa daftar Man-IC program keagamaan dan kejuruan se-Indonesia. Ini saya ambil dari web Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau kita lihat ya, tren kenaikan jumlah pendaftar Man Insan Cendekia ini mengalami kenaikan di 5 tahun terakhir. Ini ya, kita lihat Prof. Isom ya, sebagai pejabat Kementerian Agama menyampaikan pada tahun 2019 jumlah pendaftar itu mencapai 13.000 siswa. Kemudian di tahun selanjutnya, tahun 2020, angkanya naik menjadi 17.000 ya. Dan kemudian pada tahun 2021 itu meningkat jadi 17.000 ya, naik 100 lah kurang lebih ya. Kemudian di tahun 2022 2023 itu naik lagi sampai 21.000 ya, 21.000 teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2023 tahun kemarin itu mencapai 29.000 teman-teman. Nah, berarti memang minat orang tua ya untuk memasukkan anaknya ke Man Insan Cendekia itu sangat tinggi ya teman-teman. Mengingat memang Man Insan Cendekia ini sudah semakin banyak prestasinya, terutama di Indonesia sendiri, dan bahkan ada yang sudah sampai ke luar negeri ya. Nah, kita lihat Juknis SNPDB ya, jangan sampai teman-teman terlewatkan informasi ini agar bisa memberikan informasi ini kepada anak didiknya, atau bahkan yang mendapatkan video ini adalah orang tua. Segera baca, kemudian simak video setiap channel Guru BK Konselor, karena di bulan-bulan ini sampai dengan Januari nanti saya akan banyak sekali membahas tentang SNPDB Man Insan Cendekia se-Indonesia ya. Mulai dari membahas soal sampailah tips untuk lulus. Bagaimana lulus seleksi, berkas, tes, dan sampailah kelulusan diterima ya. Oke, di sini sudah keputusan Dirjen tentang petunjuk teknis ya, Dirjen tentang petunjuk teknis. Kemudian kita langsung lihat juknisnya ya teman-teman ya. Oke, ini konsideran. Kemudian latar. Ya, latar ini saya bacakan sedikit. Man Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Pendirian Man IC bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang keimanan dan ketakwaan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalimat ini saya ingat betul bahwasanya inilah yang disampaikan oleh Eyang Habibie untuk menciptakan manusia memiliki iman dan takwa yang sangat baik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wawasan kebangsaan yang baik. Selanjutnya, Man IC ya pada tahun
Man Insan Cendekia Indonesia, yaitu Man Insan Cendekia Serpong dan Man Insan Cendekia Gorontalo, itu merupakan role model ya dari 24 insan cendekia sekarang. Barulah pada tahun 2012 berdiri Man Insan Cendekia Jambi. Nah, kemudian sampai saat ini Man IC itu berjumlah 24 di Indonesia. Ya, di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kabarnya hanya akan ada 25 Man IC ya. Ini 24, satu lagi nanti akan ada di Bandung ya, kabarnya ya. Oke, selanjutnya kita ke nih jalur seleksi ya. Nanti ya di Juknis ini teman-teman akan melihat jalur seleksi. Ada 2 jalur, yaitu jalur tes dan jalur prestasi, teman-teman ya. Oke, kemudian ini Man PK kita lewatkan ya, karena kita akan membahas tentang Man Insan Cendekia. Kemudian ada MAKN. Kemudian pilihan Man Insan Cendekia. Oke, pilihan Man Insan Cendekia itu ada Man IC Serpong, ya, ada Gorontalo, ada Jambi, kemudian teman-teman ada Aceh, Man IC Aceh, Man IC Oki, Siak, Pasir, Pekalongan, Bangka, Kota Batam, Bengkulu Tengah, Tanah Laut, Sambas, Kendari, Palu, Sorong, Tapsel, Lombok, Halmahera, Goa, Pasuruan, Lampung, dan ini yang terbaru ya, Man IC Kota Palangkaraya. Sudah beroperasional kurang lebih 1 tahun yang lalu, teman-teman. Oke, daya tampung ya. Di sini daya tampung dari Man Insan Cendekia itu beda-beda. Melihat kemampuan dari Man Insan Cendekia itu sendiri. Jadi Serpong itu dari tahun lalu sudah 140. Kalau Gorontalo, Jambi, Aceh ini sudah dari berapa tahun ya? Masih 120. Kalau Oki ini baru ya, Oki dan Siak ini baru. Jadi lebih banyak ya, karena mungkin asramanya jauh lebih banyak atau lebih besar. Kemudian bisa teman-teman lihat ya, di sini ada Siak, ada Pasir ya, jumlah Man Insan Cendekia. Pekalongan ini sedikit, tapi tahun lalu pendaftarnya paling banyak Man IC Pekalongan ini. Oke, ini Man IC Jawa Timur ya, Pasuruan. Oke, yang paling sedikit itu di Palangkaraya, karena memang baru ya teman-teman. Man IC Palangkaraya ini baru 2 tahun atau 1 tahun. Oke, selanjutnya ini dia. Kuota pendaftar per madrasah. Nah, jadi ya, kuota pendaftar untuk madrasah itu harus berdasarkan Juknis ini, tidak bisa lebih. Contoh ya teman-teman, kuota pendaftar di provinsi setempat. Jadi kalau saya contohkan misalnya di Serpong misalnya, sekolah itu memiliki atau berdomisili di Kabupaten Banten ya. Banten ya. Ya betul, Banten ya. Oke, misalnya di Banten. Nah, kalau berada di dalam provinsi, kalau rombel kelas 9-nya itu lebih dari 5 rombel, itu bisa mendaftarkan 15 siswa terbaik dari sekolahnya. Kalau kalau kurang dari 5 rombel, itu 10 siswa terbaik. Nah, kalau dari luar, ya, dari luar provinsi, lebih dari 5 rombel ini 10. Ya, kalau lebih kecil atau lebih sedikit dari 5 rombel, itu hanya 5. Nah, memang Serpong ini sangat kompetitif ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan Man IC yang lain. Coba kita lihat, ini 15 ya, dalam provinsinya 15. Nah, kalau Gorontalo itu sampai 75 teman-teman ya. Karena memang sangat kompetitif di sana. Nah, Man IC Jambi ya, Man IC Jambi 50. Nah, artinya ini memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa yang berasal dari provinsi itu sendiri ya. Oke, ini harus diperhatikan. Ini yang memperhatikan ini adalah pihak sekolah kamu ya. Pihak sekolahnya, MTS atau SMP ya.
Oke, selanjutnya, oke, nanti akan saya bahas lebih detail ya di video-video berikutnya. Nah, ini jadwal kegiatannya. Jadi 18 sampai 17 Februari ini informasi dan sosialisasi. Nah, kita berarti pada bulan Desember ini masih dalam tahap informasi dan sosialisasi. Pendaftaran nanti untuk jalur prestasi terlebih dahulu itu di 8 Januari ya sampai 17 Februari. Seleksi berkas, kemudian psikotes tanggal 22, pengumuman dan daftar ulang ya sampai dengan 30 Maret. Nah, kita ke jalur tes karena memang jalur tes ini jalur yang paling banyak ya. Karena kalau jalur prestasi itu 10% ya, hanya sedikit. Dan prestasinya hanya beberapa prestasi yang memang diakui oleh Kementerian Agama. Oke, untuk jalur tes 18 Desember teman-teman ya sampai 17 Februari. Pendaftarannya nanti di 8 Januari sampai 17 Februari. Kurang lebih sama ya. Kemudian jalur seleksi berkas jalur tes ya. Mulai di tanggal 9 itu sudah mulai ngecek-ngecek tuh. Saya pengalaman tahun lalu itu ngecek-ngecekin sesuai peraturan ya, apa yang di-upload oleh pendaftar ini. Kalau tidak, kita minta untuk diperbaiki. Selanjutnya untuk CBT-nya tanggal 2-3 Maret ya, 2-3 Maret 2 hari. Kalau seandainya membludak pendaftarnya, biasanya sampai malam ya sesinya. Oke. Oke, di sini ada layanan informasi. Kalau layanan informasi itu teman-teman bisa menghubungi Man-IC tujuan teman-teman ya. Selanjutnya ini kepanitiaan. Oke, itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai Juknis ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sekaligus teman-teman masih banyak waktunya untuk mempersiapkan diri ya. Dan di video sebelum video ini, sebelumnya saya sudah membahas tentang tips trik lulus seleksi Man Insan Cendekia dari para siswa Man Insan Cendekia yang sudah lulus seleksi ini ya. Artinya mereka memiliki pengalaman untuk memberikan informasi kepada teman-teman bahwasanya seleksi Man Insan Cendekia itu nggak sulit-sulit amat. Kuncinya adalah belajar. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga bisa disampaikan ke siswanya atau bagi kamu yang menonton video ini sebagai calon peserta tes, silakan disimak dengan baik-baik karena saya akan selalu menggali atau menyampaikan informasi mengenai SNPDB tahun 2024 ini karena sangat ketat ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.